Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira dari Prodi Hukum Tata Negara kelompok 7 semester 5. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah kriminologi sebagai pengganti mid semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jumriani Nawawi SH MH. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian kriminologi. Kriminologi ditemukan oleh antropologi Prancis bernama Paul Topinard, bahwa kriminologi adalah berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu, sehingga kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Menurut Edwin Sutherland, beliau berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Ilmu kriminologi juga merupakan prasyarat dari hukum pidana dan hukum acara pidana. Selanjutnya, alasan lahirnya ilmu kriminologi. Yang pertama, adanya ketidakpuasan terhadap hukum pidana atau hukum positif. Yang kedua, adanya ketidakpuasan terhadap hukum acara pidana atau terhadap penegakan hukum pidana. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap sistem penghukuman, bahwa ada celah atau kegagalan dari sebab lahirnya kriminologi, sehingga di sini kriminologi sebagai ilmu yang ibaratnya cermin. Selanjutnya, kriminologi berkaitan dengan beberapa cabang ilmu. Yang pertama adalah antropologi kriminal, di mana antropologi kriminal ini mengenai tentang manusia yang jahat, yang memiliki ciri-ciri fisik penjahat, apakah ada kaitannya dengan suku bangsanya atau wilayahnya berasal. Bahwa dalam antropologi kriminal menjelaskan bahwa lokasi geografis seseorang akan memengaruhi perilakunya. Kemudian yang kedua, sosiologi kriminal tentang kejahatan diambil dari gejala masyarakat, di mana letak yang dapat memengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan seperti pengaruh ekonomi. Yang ketiga, psikologi kriminal, yaitu tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya seperti jiwa yang sakit. Selanjutnya adalah objek kajian kriminologi. Objek kajian kriminologi ini ada tiga. Yang pertama, perbuatan ataupun kejahatan itu sendiri. Yang kedua adalah pelaku kejahatan atau penjahat. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan dan pelakunya. Selanjutnya, manfaat adanya kriminologi. Yang pertama, bisa mengetahui secara mendalam terkait bentuk-bentuk perilaku masyarakat. Yang kedua, memahami kenapa ada penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma, baik itu dalam pidana khusus maupun umum. Yang ketiga, dapat memahami reaksi sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan secara personal maupun kelembagaan. Kemudian, tingkat ketaatan hukum ada tiga menurut Profesor Ali. Yang pertama, identification, yaitu merupakan ketaatan karena takut hubungan baiknya rusak karena perilaku pelanggaran yang dia lakukan atau merasa takut adanya penilaian negatif terhadapnya. Yang kedua adalah internalization. Seseorang taat karena betul-betul tidak peduli dengan pendapat orang lain, tapi lebih memikirkan manfaat dari aturan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah comply, yaitu seseorang taat terhadap hukum karena takut ada sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kriminologi terhadap hukum pidana. Yang pertama, sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah memberikan rekomendasi guna pembaharuan terhadap hukum pidana. Kemudian selanjutnya adalah fungsi kriminologi terhadap sistem peradilan pidana atau proses hukum acara. Yang pertama, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam mengungkap kejahatan. Yang kedua, dapat memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta melakukan perbaikan terhadap undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, kriminalisasi atau deskriminalisasi terhadap produk perundang-undangan ataupun perbaikan terhadap produk perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah mazhab dalam kriminologi. Fungsi mazhab untuk menentukan sebagaimana kita memandang sesuatu sesuai dengan paradigma yang kita gunakan. Nah, mazhab yang pertama adalah mazhab klasik.
Didasarkan pada teori hedonistik bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan bagi dirinya dan menghindari perbuatan yang dapat memberikan derita. Didasarkan pada asas free will atau kebebasan kehendak, pelaku tersebut memiliki kehendak bebas dari perbuatan yang dilakukan. Dalam teori ini, orang melanggar akan menerima sanksi karena alasan kebebasan itu sendiri, harus menerima hukuman tanpa memandang fisik. Kemudian, aliran yang kedua ataupun mazhab yang kedua adalah mazhab kartografik, yaitu aliran yang mementingkan pada distribusi kejahatan pada daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori ini, kejahatan itu didistribusikan berdasarkan wilayah, baik secara sosial maupun geografi. Kemudian yang ketiga adalah mazhab sosialis. Muncul sebagai bentuk penolakan terhadap aliran kartografik itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, bahwa karena menurut teori ini, bahwa sebab terjadinya kejahatan yaitu adanya tekanan ekonomi, seperti orang yang berada di bawah garis kemiskinan, maka demikian melawan kejahatan itu harus dengan peningkatan kesejahteraan. Kemudian mazhab yang keempat adalah mazhab positifistik, yaitu mazhab positifistik ini tidak setuju dengan aliran sosialis. Kenapa? Karena bahwa kejahatan itu tidak didasarkan pada faktor ekonomi, melainkan dari perilaku manusia itu sendiri, tapi ada faktor di luar dari dirinya yang memengaruhi, yaitu biologi dan kultur. Yang dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Cesare Lombroso, bahwa menurutnya kejahatan itu adalah bakat yang dibawa sejak lahir, ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti bertato, pesek, berjenggot, dan lain sebagainya. Kemudian mazhab selanjutnya adalah psikiatrik, yaitu mazhab ini memandang bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologi, yang menekankan bahwa kejahatan itu ada karena adanya gangguan emosional dalam melakukan interaksi sosial. Kemudian mazhab selanjutnya adalah sosiologis. Menurutnya, kejahatan itu adalah hasil dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat, individu dan keadaan masyarakat, atau kejahatan itu terjadi karena adanya gesekan dalam interaksi sosial. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Kemudian, selanjutnya, teori dalam kriminologi. Teori adalah alasan yang digunakan untuk membenarkan sesuatu yang dilakukan. Teori dalam kriminologi itu yang pertama, teori differential association. Perilaku kriminal itu adalah perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial, bahwa kejahatan itu tidak diperoleh dari keturunan atau diwariskan, tapi dipelajari melalui interaksi yang intensif. Dalam teori ini menghimbau kepada masyarakat untuk pandai memilih pergaulan atau teman. Kemudian yang teori kedua adalah teori anomi atau tanpa aturan, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya keadaan yang tanpa aturan, tidak ada aturan yang berlaku di masyarakat sehingga banyak terjadi kejahatan-kejahatan di masyarakat. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori kontrol sosial. Teori ini mengedepankan bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kegagalan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk pribadi manusia, seperti keluarga, sekolah, instansi, tempat kerja, dan lain-lain. Misalnya, ortu juga yang gagal mengontrol anaknya. Kemudian teori selanjutnya adalah teori labeling, bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya label atau cap yang diberikan oleh masyarakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Misalnya, narapidana yang keluar dari penjara dicap oleh masyarakat sebagai penjahat dan akan memengaruhi tindakan si mantan napi, misalnya merasa dikucilkan dan antisosial. Kemudian, teori selanjutnya adalah teori konflik.
Teori ini mengedepankan bahwa kehadiran konflik itu hadir di lingkungan sosial karena dipengaruhi oleh budaya ketidaksukaan terhadap seseorang. Tapi ketidaksukaan tersebut bukan kepada individunya tetapi kepada keyakinannya. Kemudian selanjutnya, mengapa manusia melakukan kejahatan? Kejahatan itu identik dengan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan atau perbuatan yang bersifat antisosial. Dikatakan tindak kejahatan ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama itu adalah actus reus. Actus reus atau perbuatan yang salah, yaitu perbuatan yang dipandang bersalah ketika melakukan perbuatan itu sengaja atau lalai. Untuk menentukan lalai atau sengaja, maka butuh rekonstruksi atau diselidiki kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah mens rea, yaitu dipandang harus bisa bertanggung jawab ketika yang melakukannya gangguan mental tidak bisa dikatakan tindak kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.